Oke guys, sebuah lagu persembahan untuk timnas Indonesia yang besok akan bertanding melawan Australia. Langsung kita dengarkan berikut ini. Kami datang lagi, timnas Indonesia bertandang ke sini, tetap kami temani, kasih paham Australia, siapa kita, bawa pulang poin, buat modal di Jakarta. Wah, once again guys ya, satu kali lagi. Kami datang lagi, timnas Indonesia bertandang ke sini, tetap kami temani, kasih paham Australia, siapa kita, bawa pulang poin, buat modal di Jakarta. Oke guys, bagi teman-teman di sini yang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pertandingan besok antara Indonesia melawan Australia, nah ada lagu untuk kalian berikut ini. Tanggal 20 Maret, kok lama banget, gue udah gak betah, pengen Australia kalah. 25 Maret, kok masih lama ya, pengen lihat Bahrain sialan, nangis pas lebaran. Kami datang dengan sekuat luar biasa, siap bawa 6 poin buat modal ke Piala Dunia. Semoga Coach Petri bisa buktiin ke kita, karena kalau kalah kita kirim ke dalam goa bareng Handuk dan teman-temannya. Oke guys, biasanya saya mereaksi hal-hal yang terkait dengan sosial politik, tetapi sekarang saya coba mereaksi untuk hal yang menurut saya ini penting sekali ya, menyangkut soal martabat dan harga diri kita sebagai bangsa Indonesia yang akan kita buktikan lewat jalur olahraga guys ya. Salah satu olahraga yang mempersatukan kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah sepak bola guys ya. Besok ini yang paling kita tunggu-tunggu guys. Indonesia akan tampil melawan Australia ya. Dan saya mencoba melihat di Instagram dan juga beberapa media sosial guys ya, persiapan dari timnas kita. Menurut saya mereka ya sudah siap nih untuk bertempur melawan Australia. Dan sebagaimana kita ketahui, Australia ini adalah tim nasional yang sering langganan Piala Dunia guys ya. Kita jika ingin aman, jika ingin mulus melangkah ke Piala Dunia, harapannya besok kita punya keajaiban. Ya, mudah-mudahan guys ya, Tuhan memberikan kita keajaiban. Leluhur-leluhur Nusantara besok hadir nonton di Sydney ya, melihat dan memberikan support dukungan juga. Jadi bukan hanya orang hidup guys ya, orang mati juga kita harus mendoakan mereka untuk memberikan support kepada timnas kita. Kita kerahkan segala kekuatan, segala doa-doa kita semua guys ya, agar tim nasional kita bisa menang melawan Australia ya. Karena kita semua rakyat Indonesia punya harapan yang sama, punya keinginan yang begitu kuat. Tim nasional kita dapat tampil ke Piala Dunia guys ya. Saya
Nggak bisa bayang lagi guys ya. Oh my god, kalau seandainya timnas kita bisa berhasil lolos ke Piala Dunia, itu akan jadi kebanggaan guys ya, bagi dunia, bagi Asia Tenggara khususnya guys ya. Saya nggak tahu nih ya, Malaysia bisa jadi semakin semakin kepanasan ya jika Indonesia benar-benar bisa mewujudkan mimpi tampil ke Piala Dunia guys. Wow ya, makanya Bapak Ibu semua, kita hanya bisa memberikan doa support kita ya untuk timnas Indonesia. Oke guys, ini ada cuplikan singkat komentar-komentar dari netizen yang mungkin akan memberikan semangat ya untuk kita semua. Kita dengarkan dulu berikut ini. Masih dalam suasana antusias menyambut laga akbar besok antara timnas Indonesia dan Australia, saya ingin bercerita tentang stadion yang akan dipakai. Jadi di Sydney ada 2 stadion besar. Yang pertama namanya Sydney Olympic Park, kapasitasnya itu di atas 70.000. Yang kedua Sydney Football Stadium, kapasitasnya itu sekitar 40-an ribu, 40 sampai 45 ribu. Nah, yang stadion pertama itu pernah pecah tahun 2022 ketika Barca versus A-League. Penontonnya itu mencapai 70-an ribu dan saya hadir saat itu. Itu memang laga akbar dan pendukungnya bukan hanya orang Australia, orang siapapun yang ada di Australia saat itu nonton, makanya penuh. Yang kedua, Sydney Football Stadium, ini kandangnya Sydney FC untuk sepak bolanya, tapi juga itu kandang Sydney Roosters, klub rugby terbesar di kota Sydney. Dan di Australia ini orang-orang lebih senang nonton rugby dan nonton kriket dibanding nonton sepak bola. Nah, ini buktinya. Ini data dari 2025 dan 2023, 2024, 2022 nih. Data pendukung terbanyak di stadion. Rekornya itu dipegang oleh laga rugby. Pernah ada pertandingan bola pendukungnya banyak, tapi itu Women World Cup tahun 2022. Jadi pendukungnya sampai 40 ribu karena kan orang dari berbagai negara datang ke kota Sydney untuk nonton sepak bola perempuan. Saya sendiri beberapa kali nonton Sydney FC di stadion itu kosong, sepi. Saya pernah bikin video tentang itu. Pendukungnya 7 ribu, 10 ribu, dan itu kayak orang lagi pacaran, dunia milik sendiri saking kosongnya. Dan stadionnya besar, 45 ribu, dengan gaya stadion mirip di UK. Jadi kita bisa lihat pemain bola langsung di depan mata kita tanpa pembatas, tanpa ada track buat lari seperti di GBK. Jadi memang sangat enak pengalamannya. Nah, besok dukung timnas itu akan nonton di tribun ini nih. Ini pernah saya videokan ketika terakhir datang ke sana nonton klubnya Arhan. Ini sepi kan, kelihatannya sepi. Nanti ini kita bayangkan ini akan dipenuhi oleh pendukung Garuda. Pendukung Garuda akan duduk di tribun ini ujung ke ujung. Saya sendiri ada di ujung kanan dan kita akan bernyanyi chant Garuda di dadaku dan lain sebagainya. Dan ini saya acungi jempol untuk Garuda Australia. Jadi sebelum pembelian mereka itu mengkondisikan teman-teman kalau mau beli tiket tolong cari di bay ini, di tribun ini supaya kita semua berkumpul. Dan sepertinya pendukung timnas akan berkumpul, mayoritas akan berkumpul di situ. Bahkan Garuda Australia ini dia bikin rundown untuk pertandingan besok. Ini rundownnya nih mereka, supaya teman-teman itu datangnya bareng, masuknya bareng, dan bikin suasana lebih meriah. Harapannya Jai Inses dan kawan-kawan ini bisa merasa tampil di rumah. Karena itu tadi, antusiasme pendukung kita ini besar. Australia itu biasa aja. Bahkan kemarin ketika penjemputan, kita doang yang jemput pemain. Australia nggak ada yang dijemput gitu, nggak ada yang nyambut samsek dari pendukung. Australia sendiri sudah menjalani 3 laga kandang. Nah, ini datanya. Pertama lawan Bahrain di Gold Coast, ini jumlah pendukungnya 24 ribu. Kemudian lawan China di Adelaide, kemudian di Melbourne lawan Arab Saudi. Sedikit lagi pendukungnya. Artinya again, jadi ini peluang untuk kita memeriahkan, menjadikan Sydney kandang Garuda, seperti tagline yang dibuat oleh teman-teman Garuda Australia. Lupa dukung timnas besok, mau dimanapun berada. Kita kirimkan doa, kirimkan dukungan supaya Jai Inses dan kawan-kawan bisa menang dan kita bisa bilang Assalamualaikum World Cup. Salam dari Sydney. Ternyata publik Australia mereka tidak seantusias seperti supporter atau publik Indonesia dalam menyikapi soal timnas sepak bola guys ya. Jadi mereka sedikit saja yang memberikan support kepada timnas sepak bola mereka, sedangkan Indonesia itu lebih banyak, lebih gila guys ya. Dan besok kita akan saksikan ya, ini meskipun main di Australia, bisa jadi besok yang akan lebih banyak, lebih ramai di Stadion Sydney ini adalah
orang kita sendiri, orang Indonesia guys. Ya mudah-mudahan ini menjadi modal, menjadi kekuatan bagi timnas kita untuk tampil gempur timnas Australia. Bang, lu punya expect Indonesia masuk Piala Dunia nggak? Ini, gue akan bahas 3 hal. Oke, ini berkaitan dengan 3 hal. Ekspektasi yang pertama, yang kedua adalah harapan, yang ketiga adalah peluang atau chance. Kalau bicara ekspektasi, jujur dari awal gue nggak ada ekspektasi kita Piala Dunia. Jujur-jujuran aja. Kita itu ranking berapa sih? 127 sekarang. Sebelum sebelum kualifikasi berarti lebih rendah 130 plus. Ya kali kita punya ekspektasi itu terlalu mimpi. Oke, itu yang pertama. Kalau kita bicara harapan, jelas bukan hanya gue, tapi mungkin seluruh rakyat Indonesia punya harapan yang sama. Indonesia bisa main di Piala Dunia. Oke, itu kalau bicara harapan. Nah, yang ketiga ini yang penting, yang krusial, yaitu chance atau peluang. Di awal, wah kita rasa berat. Ya mungkin kita bisa lolos lah peringkat 3, peringkat 4 itu targetnya. Tapi berjalannya 1 laga, 2 laga, pemain kita semakin di-upgrade, dalam arti pemain-pemain keturunan diaspora semakin banyak yang didatangkan dan itu menambah kualitas. Dan kalau kita lihat klasemen sementara juga masih peluangnya masih sangat besar. Jadi ya kalau bicara peluang itu meningkat, bukan berarti lolos, meningkat. Ya jadi harapan lolos dibarengi dengan peluang yang terus meningkat, ya jelas meningkatkan ekspektasi yang dari awalnya nggak ada. Sekarang ya kita bolehlah punya ekspektasi, asal jangan berlebihan, asal jangan pokoknya kita harga mati harus lolos langsung. Nah itu kan agak berlebihan kalau menurut gue ya, menurut gue agak berlebihan. Tapi kalau gue sih mau lewat jalur apapun, kalau sampai masuk Piala Dunia itu gila sih, itu meledak ini satu negara. Oke, segitu dulu. Ada cerita unik ketika tadi pagi kami menyambut 3 pemain timnas, Jay Inces, Mes Hilger, dan Dean James. Jadi kami menunggu di gate B, sementara ternyata 3 pemain ini keluar dari gate A dan langsung ke parkiran mobil. Kita dikasih tahu oleh petugas bandara itu 3 pemain sudah di luar. Kemudian kita lari dan mengejar 3 pemain tadi. Nggak begitu jauh sebenarnya. Nah karena bintang utamanya Inces, yang kita stop pertama tuh Inces, dan dia dengan sangat ramah menerima para supporter yang jumlahnya sekitar 6 orang, nggak banyak. Kemudian dia berhenti. Yang menarik itu si Inces ini manggil si Mes, jadi posisinya itu di depan Mes, Inces di tengah, di belakang Dean James. Ketika kami mengerubuti si Inces, karena kita manggil Bang Jai, si Bang Jai ini kan lagi nenteng koper tuh. Dia manggil si Hilger. Mes, kata dia. Ini koper saya tolong bawa. Kurang lebih gitulah kalau diterjemahkan. Jadi si Mes balik mundur dan bawain kopernya si Inces. Dan kita leluasa untuk berfoto. Dan saya ngambil video tadi yang si Bang Jai bilang insya Allah itu. Nah, kemudian kita bareng dengan Bang Jai ke parkiran. Di situ Mes Hilger menunggu. Dan kita ada kesempatan untuk berfoto, ngobrol sebentar, dan membubuhkan tanda tangan di jersey masing-masing. Nah yang menarik ini Dean James. Saya sendiri dan banyak kawan-kawan pagi itu nggak tahu itu Dean James. Saya nyangkanya itu staf timnas, karena memang ada staf timnas yang mendampingi. Perawakannya kecil setinggi saya, dan saya juga nggak familiar. Ternyata saya baru tahu ada cowok Prancis, influencer, youtuber, dia posting. Saya baru ngeh itu Dean James, dan kita sama sekali nggak sadar itu Dean James. Jadi mohon maaf ya Dean James, kita bukan tidak menyambut kamu, tapi kita benar-benar blank dan kita fokusnya ke Mes Hilger dan Jay Inces. Anyway, dari kesan yang saya tangkap, Inces dan Hilger ini meskipun penerbangan panjang, mereka sangat ramah, sangat ceria, dan senang sekali dari raut mukanya itu sangat-sangat senang menerima kita, para pendukung Garuda yang sementara ini tinggal di kota Sydney. Semoga Garuda menang besok, dan Assalamualaikum World Cup. Assalamualaikum World Cup. Ya, amin. Mudah-mudahan mimpi kita semua melihat timnas kita bisa tampil di Piala Dunia bisa terwujud. Ya, kalau seandainya besok guys ya kita mampu mengalahkan Australia, itu berarti kita punya keinginan atau mimpi yang semakin dekat, semakin kuat, kita bisa lolos secara langsung ya. Oleh karena itu, mengajak kepada kita semua, segenap rakyat Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia,
Mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, ya. Kita minta kepada Tuhan, kita minta restu kepada leluhur-leluhur Nusantara. Mari kita semua fokus ke timnas kita. Kita berikan doa support kita agar mereka berlari bisa lebih kencang dari orang Australia. Tendangan mereka bisa lebih keras dan kuat dari orang Australia, ya. Bahkan kekuatan fisik mereka bisa 10 kali lebih kuat dari orang Australia, ya. Dengan doa-doa kita guys ya, keajaiban bisa terjadi di Stadion Sydney dan kita bisa membawa pulang ya 3 poin. Bersyukur sekali. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di pertandingan besok antara Indonesia melawan Australia. Semangat untuk timnas Indonesia, bravo Garuda!